di replika prasasti Ngupit ya. Ngupit itu di Klaten. Saya bersama beberapa teman ini monggo memperkenalkan diri. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal Cak Iping ya, sebagai pemerhati budaya dan sejarah di Ngupit. Rahayu Sagung Dumadi, saya Rohani, saya pendereknya Mas Alek yang kebetulan tinggal di Klaten. Oke, semangat pagi, saya Agus dari pendamping BUMDes di Kauman, tepatnya di Klaten juga, di mana letak daripada prasasti Ngupit ditemukan. Jadi kita nanti akan ngobrol banyak. Harapan dari kami, dari orang pribumi sendiri, ada misi untuk menggali daripada sejarah Ngupit sebetulnya seperti apa. Dan nanti lebih banyak kita akan lebih mengalir terkait dengan informasi-informasi tersebut. Jadi begini teman-teman, setiap orang itu kan pasti punya titik lahir. Setiap daerah pasti punya hari jadi. Nah, sebenarnya hari jadi Klaten yang sudah ditetapkan itu kapan, Mas? Dengan Perda yang 2007 itu di tanggal 28 Juni. Dan itu berdasarkan diambil dari saat peletakan tahun pertama benteng yang ada di Klaten dari Katunan Surakarta. Itu di tahun 1800-an. Jadi diambil dari itu saat tanggal peletakan pertama. Ada semacam prasasti itu. Ya. Pembangunan. Berarti disepakati sementara ini bahwa hari jadi Klaten itu pada saat kolonial itu ya, pada saat kolonial Belanda. Masalahnya adalah pada tahun 1975 ya, ini ditemukan kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya akte kelahiran Klaten ini harusnya lebih tua. Nah, ini lucu. Ini jenengan yang dari disiplin ilmu sejarah. Iya. Ini akte kelahiran yang sebenarnya lebih tua seolah-olah jadi dimudah. Iya. Nah, saya ingin tahu lebih jauh tentang ini prasasti tentang apa toh, Mas Rohani? Ya, jadi gini Mas, ini prasasti sebenarnya ditemukannya sudah lama dan sudah diinskripsikan, sudah dituliskan pada tahun 1975 oleh Bapak Soekarno. Itu nanti bisa dicek di literasi juga ada, di mana prasasti ini merupakan proklamasi bahwa wilayah Ngupit ini dijadikan sebagai daerah perdikan Mas, namanya Sima. Nah, yang memberikan ini diberikan pada masa raja yang berkuasa, raja kerajaan Medang, itu Raja Rakai Kayuwangi. Nah, dalam prasasti itu disebutkan bahwa daerah Ngupit ini dijadikan sebagai Sima. Kalau bisa diterjemahkan secara bebas atau pelan-pelan bisa sambil kita lihat, di sini dinyatakan yang pertama swasti, kemudian Saka Warsatita 788. Ini tahunnya tahun Saka Mas. Kalau di konversi menjadi tahun Masehi 866. Kemudian yang berikutnya adalah Kartika Pancadasi, Kresna Paksa Warukung Kaliwuan Somatakala Rakai Halaran Manusuk Sima Iyupit. Kalau diterjemahkan secara bebas itu ada ucapan selamat kalau menggunakan kata swasti. Kemudian diterangkan pada tahun Saka 788 tanggal 5 Parogelap, kemudian harinya adalah Senin, Kliwon. Kaliwan, tadi ada Kaliwan, itu ditransliterasi menjadi Jawa modern menjadi Kliwon. Kemudian
Di sana dijelaskan bahwa Rake Halaran memberikan perdikan kepada Ngupit. Jadi Ngupit ini dijadikan sebagai daerah perdikan pada tahun 788 Saka, yang kalau dikonversi menjadi tahun Masehi 866. Jadi sudah jauh lebih dari 1000 tahun itu. Yang tentu saja berarti saya di Klaten menjadi lebih muda. Ya, jadi itu menjadi menarik, Mas. Itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas. Ya, ya. Kalau menurut kesepakatan yang sekarang, tahun ini usia Klaten berarti kira-kira berapa? Di 216. 216. Berarti kalau menurut ini usia Klaten harusnya berapa? Sudah 154 tahun. Gila, hampir 1000 tahun terpautnya. Banyak sekali. Tapi berarti layak mengaku anak muda mungkin. Iya. Kan orang Madu katanya usianya berapa? 50 tahun, 17 iya. tahun. Padahal sisanya. Biar awet muda. Iya. Mas Agus, dengan kan sebagai wakil dari masyarakat generasi muda, saya mau tahu sebenarnya kepedulian teman-teman Ngupit ini, masyarakat Ngupit terhadap petilasan ini sejauh mana? Ya, jadi kita sudah mulai dari pemerintahan desa sudah mulai mencanangkan, kita sudah pernah melakukan peringatan dari JPP. Jadi mungkin ini sudah kedua kalinya ya. Jadi mulai pertama kali kita ikut karnaval, kita wujudkan bahwa di Klaten kita bawa miniatur daripada replika prasasti Ngupit ini untuk memperkenalkan bahwa di sini ada prasasti Ngupit. Kemudian hari jadi ini kita akan peringati setiap tahun. Ini bentuk dari kepedulian dari warga kita secara kelembagaan, pengen ini loh, kita punya peradaban sebetulnya yang sebelumnya kita. Kenapa ini tidak kita lestarikan gitu? Dan sedangkan di era-era sekarang ini justru hal-hal terkait dengan latar belakang peradaban itu yang kita justru akan cari untuk menemukan sebetulnya apa sih yang ada di kita, di leluhur kita dulu kan gitu, sehingga terjadi seperti ini kan begitu. Jadi ini Pak, mungkin terkait dengan gede dari teman-teman sehingga menggabung beberapa komunitas-komunitas juga untuk bagaimana mengembangkan dari informasi-informasi terkait prasasti ini sendiri. Ya. Kemudian pada waktu peringatan hari jadi Ngupit ini dilakukan ritual atau apa gitu kan? Ya, untuk yang pertama kali dilakukan kirap. Pertama ya berada di lingkup daripada desa Kauman. Ini loh, kita punya prasasti di sini, sehingga biar otomatis orang yang lahir di sini, oh ternyata di sini sudah ada dari tahun sekian. Oh gitu ya. Ini kembali ke sejarawan kita ini. Iya. Apa tidak terpikir untuk misalnya melakukan satu ritual yang juga menjadi replika ritual penyerahan ini? Nah, misalnya itu dilakukan pada hari jadi Ngupit, setidaknya mulai timbul percikan kesadaran. Mungkin saja Klaten bisa dimulai dari ini Ngupit ini. Iya, baik Mas. Jadi kegelisahan teman-teman di sini sudah mulai tuh ada greget. Masa usia aku 1000 tahun mau diubah jadi 200 tahun. Padahal kita punya bukti yang tertulis. Ya. Jadi aktenya udah jelas ini Mas. Ya. Cuma akte ini ketutup sama akte yang template tadi. Ya. Kalau kita mau pakai akte yang aslinya, mungkin kesalahan kita dulu kita tidak mendokumentasi ini loh Pak, akte lahir Ngupit. Akte lahir Klaten kalau perlu ini dijadikan akte lahir Klaten. Nah, kita kepingin sekali mengadakan semacam ritual seremoni dalam bentuk, kalau tadi saya sampaikan di bahasa kan ada manusuksima. Nah, manusuksima itu artinya pemberian hadiah-hadiah untuk menyatakan bahwa sima, karena kalau dalam upacara manusuksima itu semua hadir, baik dari agamawan, kemudian dari bangsawan yang kerajaan, kemudian dari rakyat atau perwakilan desa-desa di pemimpin desa di sekitarnya. Nah, ini di ritual itu
ada hadiah-hadiah yang diberikan, kemudian diumumkan bahwa ini loh namanya ngupit, tidak boleh dipungut pajak apapun, semuanya dibolehkan dikerjakan untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang menjadi menarik adalah keterkaitan prasasti ngupit ini tentu saja ada hubungannya dengan jasa dari para nenek moyang yang leluhur yang ada di ngupit ini. Karena tidak mungkin seorang raja memberikan gratis tanpa jasa yang telah diberikan oleh para rakyat, para penduduknya. Dan ini tentu saja harus dikaji lebih jauh. Kenapa? Karena pada masa Rakyat Kayuwangi berkuasa itu ada hubungannya dengan suksesi atau bahkan pertentangan konflik politik, Mas. Jadi kalau dilihat dari berbagai literasi yang ada pada masa Rakyat Kayuwangi punya kakak namanya Rakyat Gurunwangi, tetapi ada lagi yang namanya Kumbayoni yang nanti dia posisinya di Candi Ratu Boko. Nah, kemudian ada kemungkinan besar jasa dari penduduk atau warga atau pemimpin yang Rakyat Halaran yang ada di sini membantu Rakyat Kayuwangi untuk menumpas pemberontakan yang ada di sana. Sehingga kemudian diberikanlah hadiah. Wah, iki loh tak kayak hadiah yang tidak mungkin dipungut pajak. Silakan untuk kemakmuran rakyat semuanya. Jadi itu bisa jadi yang seperti itu, Mas. Mas Iping, tentu saja untuk menggali literasi, menggali wacana itu sudah banyak dilakukan proses ya. Iya. Dan saya dengar waktu pengambilan pakai turun itu ada satu insiden yang berbau-bau mistis. Iya. Nah, gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi kemarin kita kedatangan tamu dari tim liputan Kominfo Jateng. Kita bagi tim, selesai liputan di replika prasasti, kemudian kita ke depan untuk mengambil gambar melalui udara menggunakan pesawat drone. Pengambilan pertama lancar, kita ambil sampai ke batas pemandian. Kemudian di belakangnya ada sumber pengilon yang nanti kita bisa bicarakan juga. Kemudian drone ditarik ke depan lagi, kemudian ngesut ke ada gapura masuk ke Kecamatan Ngawen, balik lagi ke depan balai desa, habis itu hilang. Nah, saat itu salah satu perangkat desa tuh lihat, Mas, pesawatku tadi pecah di atas. Nah, pecahnya kemana, Pak? Ke timur. Kejadian kemarin itu untuk drone saat kita ngesut di atas ini untuk balai desa, kemudian dari keterangan Pak Bayan melihat pecah, kemudian kita temukan di sebelah timur itu ada pohon sukun, di sisi selatan dari pohon sukun kita temukan di situ drone lepas dari baterainya, dan sampai sekarang baterai belum ketemu. Dan uniknya drone yang sudah jatuh itu masih bisa ngirim sinyal untuk kita bisa menemukan drone tersebut. Dari alat kontrol masih bisa deteksi lokasinya di mana. Ke timur kita lacak sampai ke hampir ujung sawah ini ya. Ternyata dia ketemu. Kemudian kita pastikan lagi nih titiknya yuk. Ternyata berpindah ke sisi utara. Nah, untuk mengejar itu saya pinjam kendaraan warga dan benar ternyata ada di titik utara itu. Yang uniknya saat ketemu drone tersebut sudah lepas dari baterainya. Baterainya sudah nggak ada. Baterainya sudah tidak ada. Nah itu tadi yang ngirim sinyal. Ya itulah yang kemudian saat kita ngangkat itu ya setengah merinding, Mas. Ini pesawat ini Yang ngirim sinyal tanpa baterai. Tanpa baterai. Kemudian itu kan dari Senin kemarin, hari Selasa sore dari tim Kominfo telepon, Mas, kita terawang nih, dari sini ada tim yang mampu. Baterainya itu di bawah pohon sukun yang kata Mas itu yang di daerah Penteng itu. Nah, saya bilang harus dibayar piro tanpa corona nih, oh enggak, ada trending. Begitu, Mas. Kembali ke Mas Agus, nek status tanahnya ini menjadi sudah jadi tanah penduduk atau
tanah desa. Ya, jadi kalau yang dibangun saat ini kita berdiri di atas tanahnya desa. Oh, yang ini. Yang ini ya, untuk kita ciptakan ada tempat untuk kita jadikan replika prasasti. Kalau penemuan prasastinya ada di Dukuh Sorowati. Itu masih di desa Likup, desa Kauman juga, dan dia memang sekitar 500 meter dari sini. Jadi memang ini masih dalam kawasannya desa Kauman. Jadi tanah desa. Tanah desa. Terus yang ini ada reruntuhannya candi itu. Iya, kalau ada sebelah barat ini kita ada reruntuhan candi yang memang dipakai untuk makam. Juga makamnya kita masih banyak sumber-sumber yang belum pasti tentang informasi makam itu. Itu memang seolah-olah seperti reruntuhan candi yang dibangun kembali untuk makam. Tapi untuk sejarahnya bagaimana kita memang masih penasaran juga menggali. Dan memang kalau digali banyak mitos-mitos yang beredar di situ. Mulai saya kecil sampai dengan sekarang itu masih ada rumor-rumor yang timbul dari makam itu. Ini yang menjadikan ketertarikan di luar daripada prasasti. Jadi artinya ternyata selain prasasti Rupen yang usianya 1000 tahun, ternyata masih ada petilasan-petilasan yang lain yang belum tergali semua. Ini mungkin bagian dari penasaran dari tim juga, dari kita, dari kelembagaan, kita gali kembali karena ada pepatah bahwa besarnya sebuah komunitas atau negara itu karena menghargai sejarah. Ya, jadi begitu Lur. Sepertinya akan dibutuhkan banyak kerja untuk mengungkap soal petilasan-petilasan yang ada di Klaten. Penggalian ini bukan hanya dalam hal literasi ya, Mas Rohani, tapi juga mungkin sekali sampai penggalian fisik. Nah, kalau sudah begitu berarti akan dibutuhkan banyak energi, karena kita juga nggak cuma berurusan dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Tadi sudah diceritakan ada unsur mistis juga. Nah, saya menempatkan diri di bagian itu. Saya tertarik membuat konten mistisnya. Jadi saya akan mendampingi teman-teman ini, terutama mengungkap hal-hal yang berhubungan sama mistis itu. Tertarik ke genteng nanti? Bisa. Siap. Masih ada satu semacam kayak lumpang nih saya lihat. Tapi kalau dari sejarah nggak tahu ya. Bentuknya kayak satu bulat gitu, tengah ada lubangnya. Nah, oke, itu kita hemat dulu untuk yang berikutnya.